Halo teman-teman pioner, bertemu lagi kita hari ini. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga aman terkendali. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe video saya ini. Judul kita hari ini, Nicholas Kokalis dan juga Kortim mengatakan, dengan senang hati kami umumkan bahwa kami bermaksud memasuki periode Open Network Mainnet pada tahun 2024. Oke, jadi inilah judul kita hari ini yang akan kita bahas, yang pasti ini sangat seru, sangat menarik, dan juga sangat penting sekali untuk kita ambil informasinya. Maka sangat sayang sekali kalau sampai terlewatkan. Jadi silahkan disimak dan juga tonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, kita langsung aja pada informasinya. Nah, coba kita lihat pada gambar ini ya. Nah, ini pastinya adalah merupakan pengumuman yang ditulis oleh Nicholas Kokalis dan juga Kortim lewat aplikasi P-Network. Nah, di sini kita bisa baca tonggak-tonggak produk dan teknologi dalam peta jalan menunjukkan kemajuan kondisi 1 dalam mencapai jaringan terbuka pada tahun 2024. Tertarik dengan produk dan program yang membentuk jaringan? Gulir ke bawah atau klik salah satu tombol di atas untuk melihat lebih dari 20 proyek aktif Pi. Masing-masing ditandai dengan tonggak-tonggak utama dan pekerjaan yang sedang berlangsung. Oke. Di sini kita bisa tarik kesimpulan bahwasanya tampilan baru di roadmap Pi Open Mainnet akhir tahun 2024 sudah siap. Dan juga sudah ada dalam roadmap Pi tahun ini Open Mainnet. Dan juga Open Mainnet sudah tertuang dalam roadmap Pi. Nah, jadi itulah kesimpulannya teman-teman ya. Oke, dan ini juga. Nah, coba kita lihat pada gambar ini. Yang pastinya ini juga disampaikan oleh Nicholas Kokalis dan juga Kortim lewat aplikasi P-Network, ya kan? Jadi sini kita bisa baca, semua pioner bisa membaca dengan jelas. Di sini tertuang P-Network bermaksud untuk beralih ke Open Network pada tahun 2024, bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu dan tujuan strategis yang dirinci dalam pengumuman di sini. Transisi ini bergantung pada upaya kolektif dari komunitas kami dan dampak faktor eksternal. Untuk pemahaman lengkap tentang persyaratan yang memengaruhi kemajuan kami menuju tonggak Open Network, silakan lihat pengumuman lengkapnya. Oke, jadi kira-kira dari teman-teman semua ada nggak yang sudah baca nih? Pembaca sampai selesai, kira-kira apa yang memengaruhi kemajuan kita semuanya, termasuk Nicholas Kokalis, Kortim, kita sebagai pioner, untuk menuju tonggak Open Network? Kira-kira apa tuh teman-teman? Kalau saya, itu pastinya yaitu situasi, yaitu kondisi ketiga, yang mana di sini situasi yang tidak terduga seperti bencana alam dan juga suasana negara dalam keadaan perang. Nah, jadi kalau kita lihat sampai bulan Oktober ini, dan sekarang kita sudah tanggal 10 Oktober, negara-negara masih aman saja. Rusia juga walaupun dalam keadaan perang, tapi dia tetap negaranya tetap berjalan lancar. Kegiatan masyarakat, kegiatan penduduk di negara Rusia berjalan aktif, berjalan lancar, ya kan? Nah, jadi ya alhamdulillah lah, insya Allah Open Mainnet pasti akan terjadi pada akhir tahun ini teman-teman ya. Oke, kita lanjut pada informasi yang berikutnya. Nah, di sini juga ya, di sini juga dikatakan oleh Nicholas ya, dia membahas tentang Open Mainnet juga ya, termasuk Kortim. Nah, di sini tertuang, dengan senang hati kami umumkan bahwa kami bermaksud memasuki periode Open Network Mainnet pada tahun 2024. Jika 3 kondisi berikut terpenuhi,
Tidak ada tanggal pasti yang ditetapkan. Ketiga kondisi penting ini bergantung pada upaya kolektif para pioner, pengembang komunitas, dan tim inti, selain faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi tersebut didasarkan pada tujuan dan strategi jangka panjang Pi Network dan mempertimbangkan kelayakan pencapaiannya dalam tahun 2024. Oke, ini juga tertuang pada pengumuman di aplikasi Pi Network kita, ya kan? Nah, jadi sudah 3 informasi yang hampir-hampir mirip isinya, yang mana Nicholas Kokalis dari 3 informasi ini dia membahas tentang rencana untuk ataupun bermaksud untuk memasuki periode Open Network pada tahun 2024 ini. Sudah 3 kali dia mengulangi kata-kata ini dengan kalimat ataupun perkataan yang sedikit berbeda. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, ini selanjutnya. Oke, di sini kita bisa lihat pada gambar, di situ tertulis Open Mainnet fase 3 Open. Nah, jadi kita bisa katakan Pi berjalan seiring dengan politik. Mengapa? Pi lahir untuk mereset Web 2 untuk menjadi Web 3. Semua sistem moneter lama harus dipaksa untuk beralih ke standar emas yang memenuhi standar ISO 20022. Semuanya harus masuk ke Pi. Jika ingin Pi terbuka, semuanya harus diciutkan. Bulan Oktober ini Anda melihat sinyal besar bahwa Pi dan Citi sudah matang. Semua sedang menuju platform Web 3 terdesentralisasi yang hebat. Selamat kepada semua yang berada di kapal. Jika Pi tidak terbuka, saat ini tidak ada sistem yang mampu menggantikan Web 2 dan beroperasi dengan QFS. Hashtag Gesara Nesara. Oke, ini juga ada pesan teman-teman ya. Saya mendapatkan kiriman ini ya kan. Di sini terjadi percakapan di sebuah grup WA. Di sini ditanyakan pagi Mas Ibrahim. Kira-kira ada info dari dapur Citi, kapan nih open mainnetnya? Soalnya saya ditanyain juga sama agen-agen saya. Maklum pengen cepat-cepat ngopi bareng sama Mas Ibrahim di Bali, kata mereka. Kalau dibalas oleh Mas Ibrahim, informasi terupdate selalu ada di aplikasi Pi Network. Pastinya di tahun ini akan terjadi open mainnet. Yang lebih utama untuk keluarga Berli Group untuk selalu jaga kesehatan. Dijawab, siap Mas Ibrahim, tetap semangat dan amin. Ya kan? Di sini jelas Mas Ibrahim mengatakan informasi terupdate tentang Open Network selalu ditulis ataupun tertuang pada aplikasi Pi Network kita. Nah, tadi kita bisa lihat sudah ada 3 kali pengumuman yang menyinggung tentang Bang mana Nicholas Kokalis dan juga core team bermaksud untuk menuju Open Network pada tahun 2024 teman-teman. Oke, ini informasi yang terakhir. Nah, perhatian, proses menuju pra-mainnet saat ini sedang berjalan. Semua harap tenang para pioner. Perlu diketahui, dari mulai tanggal 9 September sampai 2 minggu ke depan adalah testnet likuidasi antar bank lokal sedunia. Artinya, bagaimana antar bank dapat melikuidasi koin Pi ke seluruh negara di dunia. Minggu keempat September, evaluasi hasil tes likuidasi adakah terjadi bug atau tidak. Dan dimulai 1 Oktober adalah pra-mainnet, artinya uji coba likuidasi dari pioner ke bank lokal sedunia. Masing-masing pioner dapat mencoba mengkonversi secara terbatas ke bank-bank lokal tadi. Acuan selanjutnya menunggu bagaimana prosesnya yang sekarang sedang berjalan. Diharap semua tenang dulu, jangan banyak tanya. Kita ikuti info-info terbaru saja, karena saya juga pioner biasa seperti Anda semua. Oke, jadi inilah informasi kita ya teman-teman ya. Beberapa informasi saya sampaikan kepada teman-teman semua, saya kumpulkan jadi satu untuk di-share ataupun untuk ditonton ataupun
disimak dengan baik oleh teman-teman semua bahwasanya kita betul-betul sudah dekat dengan open network. Ya kan? Semoga kita berharap open mainnet akan jatuh pada tahun 2024 ini, teman-teman ya. Saya kemarin ditanya oleh salah satu teman pioner, kira-kira pasti nggak bang open mainnet tahun 2024 ini? Saya jawab 99% untuk open network akan terjadi pada tahun 2024 ini. Karena saya kan selalu mengikuti informasi, saya mengikuti berita-berita terupdate, saya mengikuti pengumuman yang disampaikan oleh Nicholas Sukalis dan juga core team lewat aplikasi P-Network kita. Memang dia selalu mengulang-ulang kata untuk berencana ataupun bermaksud untuk menuju open network pada tahun 2024. Jadi itulah kesimpulannya. Saya bisa kasih 99%. Seperti teman-teman, 1%-nya lagi saya serahkan kepada Yang Maha Pencipta, yang Maha mengetahui alur cerita perjuangan dari manusia yang ada di bumi ini, teman-teman ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat, menambah semangat, menambah imun, menambah motivasi, dan juga semoga teman-teman semua selalu optimis, dan juga semoga informasi ini menambah wawasan kita tentang P-Network. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau ada dari teman-teman semua yang ingin bertanya, silakan untuk berkomentar di channel YouTube saya atau pada video saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.